Ini tadi Pamel habis pelajaran apa? IPA. Iya, gimana di kelas? Sama teman-teman gimana? Pamel suka menyendiri sih Bu, karena agak minder gitu Oh, sama agak teman-teman. minder. Merasa keluarga Pamel itu tidak utuh, jadi minder, Oh. beda dengan yang lain. Oh iya iya. Nih Mel, Ibu jelasin ya sebelum kita melaksanakan konseling individu. Jadi biar Pamel merasa nyaman gitu ya. Ibu jelaskan bahwa tujuan Ibu memanggil Pamel itu berdasarkan konsultasinya wali kelas Pamel, dan menurut wali kelas katanya nih Pamel butuh cerita dengan Ibu Mita gitu ya. Jadi konseling individu ini adalah layanan yang insya Allah ya semoga nantinya dapat membantu Pamel itu sedikit lega dari permasalahan yang Pamel hadapi. Nah, dan Ibu jelaskan bahwa ketika nanti Pamel cerita, Pamel ungkapkan semuanya. Jadi Pamel tidak usah takut, Pamel apapun yang ada di perasaan Pamel, pikiran Pamel diceritakan biar terbuka, gitu ya. Bisa ya terbuka seutuhnya ya. Iya, nih Mel, tadi Pamel sudah cerita nih pengantar dengan Ibu ya tentang kondisi Pamel di kelas gitu ya. Sekarang Ibu Mita pengen tahu dulu nih pendapat Pamel. Kalau menurut Pamel, motivasi belajar itu apa sih Mel? Menurut Pamel, motivasi belajar itu seperti kita semangat dalam untuk mencapai sebuah prestasi seperti itu. Oh iya. Kemudian bisa nggak Pamel tunjukin salah satu contohnya motivasi belajar dengan Ibu? Itu apa contohnya? Salah satu contohnya itu menurut Pamel ya datang ke sekolah, belajar di sekolah. Itu ya. Kemudian dari apa yang Pamel ungkapkan nih tadi ya, Pamel cerita tentang motivasi belajar, kemudian contoh motivasi belajar. Nah, sekarang yang lagi Pamel rasakan, apakah motivasi belajar Pamel sedang rendah atau seperti apa? Apa nih yang mau Pamel ungkapkan dengan Ibu? Rendah, sangat rendah. Sangat rendah. Boleh Ibu dengarkan. Jadi ayah saya itu kan sudah berpisah kan dengan ibu saya. Nah, di sana ayah saya itu tinggal serumah dengan keluarganya yang baru, Bu. Iya. Nah, di situ ayah saya itu menyuruh saya untuk belajar dengan giat untuk mencapai semua prestasi tanpa adanya dukungan dari dia. Jadi saya merasa tertekan tanpa ada dukungan, tanpa ada semangat dari ayah. Jadi ya seperti itu, Bu. Terus dari cerita Pamel tadi, kalau Ibu sendiri gimana kalau Ibu Pamel? Ibu tidak terlalu peduli dengan keadaan Pamel. Jadi menambah ketekanan seperti itu. Jadi Pamel itu merasa seperti dituntut ya oleh ayah, tapi ayah itu tidak memberikan perhatian, hanya bisa menuntut. Iya. Jadi apa nih yang Pamel inginkan dari proses konseling individu ini? Pamel ingin seperti Pamel belajar di kelas itu tanpa ada paksaan. Jadi prestasi Pamel itu tanpa ada paksaan juga, karena orang tua itu tidak mensupport kan, Bu. Jadi Pamel lemah di situ. Jadi Pamel tuh ingin berprestasi sesuai minat Pamel. Iya, tanpa adanya paksaan, tekanan dari orang tua Pamel ya. Jadi pengennya mengalir ya Mel ya. Iya. Nih kalau Ibu boleh tahu, memang Pamel mengharapkannya Pamel seperti apa sih? Pamel ingin keinginan Pamel sendiri. Iya. Pamel ingin seperti olahraga, kan minat Pamel di olahraga. Jadi Pamel tuh ingin berprestasi di sana di bidang olahraga, tidak di bidang hanya akademik saja seperti itu. Terus kalau Ibu lihat dari cerita Pamel, sepertinya si ayah Pamel ini lebih suka kalau Pamel itu berprestasinya di jalur yang akademik, seperti itu ya? Iya, betul banget. Jadi Pamel sangat lemah di bidang akademik. Sedangkan Pamel senangnya di olahraga. Di bidang olahraga apa Mel yang Pamel sukai? Olahraga basket sih, Bu. Wih, basket. Sejauh ini kegiatan olahraga basket yang sudah Pamel ikuti? Ikut ekskul atau apa? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Iya, jadi saya tuh ingin basket kan, tapi karena terhalang restu ayah, jadi tidak ikut apa-apa. Oh, jadi tadi istilahnya minat dan bakat Pamel itu terkendala ya? Karena
tidak direstui oleh ayah tadi ya. Nih Mel, seandainya nih Mel ya, kita berandai ada suatu keajaiban gitu ya. Jadi Pamel boleh memejamkan mata ya, kemudian Pamel membayangkan ya, seandainya malam ini akan ada keajaiban gitu ya, suatu keajaiban, hal apa yang ingin Pamel ungkapkan dengan keajaibannya itu. Ayah Pamel tiba-tiba berubah gitu ya, berubah menjadi orang yang sosok yang tidak mengekang ya, sosok seseorang yang tidak menuntut. Yang Pamel bayangkan munculnya keajaiban itu, apa yang ingin Pamel sampaikan dengan ayah Pamel? Pamel cuma pengen kayak sama-sama lagi. Nggak nangis sih aku. Nggak apa Mel. Maaf ya Mel, kalau misalnya ibu jadi buat Pamel jadi benar-benar terbawa situasi. Nih Mel, seandainya kita berangan bahwa malam ini ada suatu keajaiban, apa yang ingin Pamel ungkapkan dengan ayah Pamel? Pamel ingin ayah Pamel itu seperti ayah di luar sana, sangat menyayangi Pamel kan? Ya, tidak menuntut Pamel. Dalam hati kecil Pamel pengen keluarga Pamel utuh lagi. Pamel pengen dapat keluarga yang utuh, punya ayah yang seperti ayah teman-teman Pamel. Seandainya ada ayah di depan Pamel, apa yang ingin Pamel ungkapkan dengan ayah? Pamel mau dia sebentar. Pengen peluk, terus? Pamel pengen kita baik-baik sama dia. Pamel ingin keluar semuanya dari hati Pamel. Pamel ingin kita untuk dia tetap sama Pamel. Pamel ingin minta ayah menatap Pamel, kemudian ayah bisa ngobrol dengan Pamel lebih lama gitu nah. Ya. Pamel pengen ayah tetapku, kalau Pamel juga bisa berprestasi dalam bidang olahraga, bukan cuma di bidang akademik. Cara Pamel untuk mewujudkan keajaiban ini gimana Mel? Pamel cuma bisa berdoa sama Allah biar dikabulkan. Sejauh ini sudah sangat lega. Udah lega ya. Jadi kita buat bahwa apa yang Pamel rasakan itu seperti sebuah keajaiban ya, sebuah keajaiban yang datang. Seandainya malam ini keajaiban itu datang, maka Pamel ungkapkan seperti apa yang tadi Pamel ungkapkan dengan ibu. Jadi dengan seperti itulah Pamel bisa lega. Itu ya Mel ya. Bisa semangat Mel? Bisa. Iya, bisa tunjukkan ya. Bisa. Bisa ke ayah, ke ibu. Kalau Pamel bisa memiliki motivasi belajar yang bagus, kemudian tidak bolong-bolong lagi, tidak bolos lagi Mel ya. Ya Mel ya. Iya, janji. Harapan Pamel ke depan gimana Mel? Pamel lebih giat belajar, tapi tanpa ada paksaan, tanpa ada tuntutan. Iya, Pamel pingin bisa belajar tanpa adanya tuntutan, tapi bisa menunjukkan ya, benar? Iya, ya. Terus yang Pamel inginkan dari ibu sekarang apa? Peluang. Setelah ini, karena ini waktu kita terbatas ya, jadi nanti kita buat jadwal lagi. Kalau misalnya kita butuh waktu yang lebih lama, nanti kita pakai waktu di luar jam pelajaran ya. Ya, boleh kita di luar boleh ini ya. Terima makasih Bu. Hari ini
Pamel sudah mempercayakan Ibu untuk jadi teman cerita. Ibu doakan semoga Pamel jadi anak yang kuat. Yakinlah bahwa setiap permasalahan itu kita dikasih ujian, kita dikasih cobaan, itu kan kita mampu. Ya, Allah itu maha baik. Jadi Pamel dikasih ujian yang berbeda dengan teman-teman Pamel itu karena Allah menganggap bahwa Pamel itu lebih kuat dari teman-teman. Tapi harus motivasi, harus lebih. Pamel tidak boleh menyerah dan tidak boleh pernah merasa minder. Ya Mel ya? Ya, semangat ya Mel ya. Iya. Ya, untuk konseling individunya kita akhiri dulu karena nih kita terbawa suasana. Ibu terbawa suasana, Pamel terbawa suasana. Jadi nanti kita cari kesepakatan lagi, bisa kita WA ya Mel ya. Nah, semoga setelah kita ketemu ini Pamel menjadi lega ya. Semangat. Coba kasih ungkapkan satu kata yang bikin Pamel semangat. Bisa.